Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwasanya meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan. Sementara di sisi lain, ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tidak pernah kita sangka-sangka datangnya. Lalu, siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji. Karena dengan memberikan sebagian harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat di dunia maupun di akhirat. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana jika kita bersedekah dan berharap kepada Allah supaya diganti dengan ganti yang jauh lebih banyak di dunia maupun di akhirat? Nah, itu boleh-boleh saja, selama kita mengharapnya hanya kepada Allah dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu yang kedua adalah orang yang gemar bersyukur. Ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita.
Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah orang yang rutin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang rutin membaca surat Al-Waqiah akan dijauhkan dari kemiskinan. Ya, walaupun sebenarnya nilai dari hadis ini adalah dhaif, tapi tidak ada salahnya mengamalkan hadis tersebut, yaitu membaca surat Al-Waqiah rutin dalam rangka mencari ridha Allah dan berdoa untuk dijadikan sebagai orang kaya untuk beramal solih dengan harta. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Karena kita semuanya tahu, Allah menyukai orang-orang yang berhati bersih. Kemudian yang kelima adalah orang yang suka berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana sebuah ungkapan, man jadda wajada, yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kemudian yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Pastikan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini supaya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan amal jariyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.